Perjalanan gue beli rumah ini emang awalnya nggak sengaja. Waktu itu istri lagi cuti akan melahirkan, terus main di rumah tante depan sini. Tiba-tiba kontraksi. Ketika saya selesai lahiran anak pertama, kebetulan almarhum ayah saya sudah menyiapkan tempat untuk tinggal. Karena pada saat itu ayah saya nggak boleh kita itu tinggal selain di Depok. Sebenarnya udah keinginan dari zaman gue masih sekolah ya. Pas almarhumah nyokap gue masih ada, sering bilang sama kedua orang tua gue, kalau gue pengen banget punya rumah ya yang sederhana lah ya, bareng orang tua gue gitu. Dan mereka tuh mengiyakan, insya Allah iya kita akan punya rumah gitu. Waktu gue masih sendiri gitu, belum nikah, dan di situ sebenarnya gue diarahin sama orang tua gue untuk beli rumah aja karena mereka tahu gue cukup boros gitu ya. Bangunan ini itu belum berbentuk bangunan, masih berbentuk tanah yang cuma ada bedengnya. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk beli dengan tabungan yang seadanya. Mungkin ada beberapa perumahan atau klaster-klaster yang sedang dibangun di sekitar sini. Tapi kebetulan pemikiran kami berdua, kami nggak mungkin beli rumah kalau nantinya ujung-ujungnya kita bakal renov lagi. Jadi kita lebih memilih bangun dari nol dengan dana yang seadanya aja. Di Bogor tuh udah muter-muter banget, sampai pada akhirnya gue bisa nggak sih punya rumah, bisa nggak sih gitu, karena pekerjaan gue kan freelancer. Gue harus mengorbankan waktu itu satu motor kesayangan gue buat DP-in rumah ini gitu. Motor itu juga kesayangan anak pertama, karena dulu waktu dia itu kalau setiap makan maunya duduk di motor tersebut, baru disuapin, baru dia mau makan. Nah, waktu terjualnya motor itu untuk membeli rumah ini, si anak tadi sempat 2-3 hari nggak mau makan, nangis nyari motor itu gitu. Terus sedikit sedih, makanya rumah ini berarti banget nih buat gue gitu. Waktu itu udaranya bagus, terus airnya bersih gitu. Sama waktu zaman tahun 2011 itu udaranya bagus banget ya. Dulu semuanya tanteku di sini. Dan semua tantenya istri itu di sini. Jadi ya faktor pertama sih itu lebih dekat ke keluarga sih sebenarnya. Jadi kata tante sama om, kalian tinggal di daerah sini aja. Jadi awalnya kita ngontrak dulu gitu. 10 tahun ngontrak, banyak banget sedihnya. Ya kan, yang didatengin sama yang punya kontrakan karena telat belum bayar rumah gitu, terus juga bocor. Gue tuh nggak bisa tidur nyenyak ya, bingung kan mau tidur di kamar atau di ruang tamu karena nggak ada space untuk gue punya ruangan sendiri gitu. Sebagai kepala keluarga, pastinya punya satu tempat di mana anggota keluarga gue ini bisa kumpul dan merasa nyaman di dalamnya, itu merupakan suatu kewajiban sih ya. Kebetulan gue dapat rezeki untuk sebelum nikah tuh udah punya tabungan nih, berusaha semaksimal mungkin untuk dimaksimalkan aja lah apa yang emang udah kita punya gitu ya. Tahun 2019 karena anak sudah besar, ada punya 2 anak, mereka juga udah butuh kamar. Saya dengan suami saya akhirnya berpikir untuk yuk kita bangun rumah. Kita sih merasa cukup senang ya, karena nggak perlu susah-susah lagi kan cari tanahnya. Karena lokasinya juga masih berdekatan dengan kedua belah pihak orang tua. Untuk silaturahmi masih belum terlalu sulit. Jadi beli rumah ini tuh memang untuk keluarga gitu. Karena kan ada pemakaman keluarga itu yang dekat di Ciwidey. Jadi ini tuh tempat untuk kumpul. Inginnya ini rumah dipertahankan. Jadi alasan kami menjadikan lantai 1 itu kos-kosan dan lantai 2 itu rumah adalah pertama biaya. Di bawah saya jadikan rumah, di atas saya jadikan kos-kosan, otomatis kan secara pembangunan ini harus dirubuhkan. Dan itu kosnya pasti lebih mahal. Sementara kalau kita bangun kos-kosan di bawah dan atasnya rumah, biayanya masih terjangkau oleh tabungan kami berdua pada saat itu ya. Biarpun kami punya rumah, tapi kami tetap bisa berinvestasi. Aku berpikir kalau investasi dalam bentuk tanah dan bangunan itu tidak akan pernah rugi. Aku tuh punya cita-cita sebenarnya once pengen punya, kalau misalnya Allah mengizinkan ya, pengen punya kos-kosan atau kontrakan yang memang bisa usaha ataupun investasi long last yang bisa menghidupi kita gitu, dan usaha yang menjanjikan. Nanti kalau udah umur 40 gitu, aku udah punya usaha yang memang udah pasif income. Kalau saat itu gue memilih untuk beli transportasi gitu ya, yang mungkin 3-5 tahun selesai, tapi kalau rumah emang komitmennya lebih panjang aja dari itu gitu. Nah, jadi setahun 2 tahun berjalan sampai akhirnya punya plan untuk nikah. Gue udah punya tabungan nih buat ketemu sama calon mertua.
10 tahun lebih. Tapi gue meyakinkan ke bokap gue dan juga diyakinkan sama kakak-kakak gue, insya Allah saya bisa. Gue tetap berjuang, tetap berusaha, tetap yakin gitu kan. Dari hati gue berdoa, ya Allah, niat saya, gue suka sedih kan kalau kayak gini. Niat saya adalah, gue hidup adalah punya tujuan gitu. Tujuan gue adalah gue punya rumah. Dari rumah ini itu adalah awal dari kita merintis hidup kita, rumah tangga kita, sampai punya anak. Kita membentuk keluarga kita di sini tanpa ikut campur tangan orang lain. Ya rumah ini kan hasil jeripaya kita berdua juga, jadi untuk menikmatinya pasti ada rasa puas tersendiri juga. Kadang-kadang ya kita merasa sedih banget ya berdua tuh, kapan anak-anak pada datang. Jadi kompensasinya ya gitulah, masukin anak orang ke sini untuk obat kangen sama anak-anak dan cucu ya. Pasti ya akan ingat sama anak-anak sendiri, karena itu mengingatkan kita ke masa lalu, bagaimana anak-anak kita dulu bersama kita. Kita selalu mengharapkan cucu-cucu kita ke sini, walaupun orang tuanya pada sibuk. Dan untuk itu kami selalu berkomunikasi lewat WA. Rumah yang saya tempati ini sangat berharga. Rumahku istanaku. Karena rumah ini tempat kami berkumpul bersama suami, bersama anak-anak, tempat membesarkan anak-anak kami juga. Rumah inilah tempat mereka juga untuk berlindung, yang pasti sangat berharga banget dan sangat penting banget. Kalau aku tuh berpikir senyaman-nyamannya hotel ataupun senyaman-nyamannya tempat kita nginep, balik lagi akan paling nyaman ada di rumah sendiri. Bukan cuma soal bangunan fisiknya aja, tapi tentang gimana feel di dalamnya, sama orangnya, sama isi-isinya gitu. Jadi it's a complex thing sih, nggak cuma bangunan aja, tapi yang penting sama siapa dan apa isi di dalam rumah itu. Tempat kita melepas semua penat dari semua aktivitas. Tempat kita pengen cepat-cepat pulang lah ya gitu, nyaman dari mana-mana, oh kayaknya enak kan pulang ke rumah lah gitu. Bisa merilis semua stres yang ada, that's home. Apalagi kalau misalkan almarhumah nyokap gue masih ada nih ya kan, doi bahagia banget. Karena dia pernah berpesan sama gue tuh, kamu fokus sama tujuan kamu, kerja di entertain, dan kamu harus punya rumah. Harta yang paling berharga adalah keluarga, itu sih. Tetap keluarga gue. I love my family. Masa tua ini memang kami membutuhkan istirahat. Setelah sekian lama kami menjalani kehidupan, saatnya untuk masa tua ini ya untuk istirahat itu. Rumah memang tempat bernaung untuk kami, di mana di situ kami bisa lebih bebas mengungkapkan apapun, melakukan apapun. Bagi saya, rumah adalah surgaku, tempat bernaung di hari tua.